Balik lagi di Ibu Pintar, baru-baru ini ada berita viral yang kembali ramai di sosial media tentang bocah SD yang menuliskan surat kepada ibunya yang berisi ia ingin pergi dari rumah. Lebih jelasnya, kita lihat yuk sesi tanya dong netizen sambil aktivitas Kakak Uli dan Papa Benny memasak dorayaki. Nah kebetulan sambil kita masak-masak, di sebelah aku ada Kak Samantha, psikolog. Halo, apa kabar? Kabar baik. Halo, salam kenal. Nah ini kebetulan ada Kak Samantha di sini. Nah di sini tuh aku ada sesi tanya dong dari netizen. Jadi aku sempat dengar ada berita viral tentang seorang bocah SD yang kabur dari rumah karena sering diomelin dan menuliskan surat ke ibunya seperti ini. Bunda, makasih udah besarin aku tidak sanggup lagi. Makasih Bunda, jangan cari aku. Nah aku takut banget kejadian kayak anak aku. Jadi gimana ya biar nggak terjadi seperti itu? Kita pahami dulu sebenarnya ada fase-fase anak itu memang bawaannya pengen kabur dari rumah. Apalagi kalau di rumah kondisinya kurang harmonis. Oh oke ya. Jadi mereka mencari suasana yang bisa membuat mereka ngerasa harmonis lagi kan. Ya. Misalnya nih orang tuanya sering berantem, tapi anaknya nggak dimarahin, itu juga bikin anaknya jadi nggak betah di rumah juga. Supaya anak ngerasa lebih betah, kita perlu mendengarkan anak, punya pengasuhan yang positif, dan anak ngerasa dekat, ada koneksinya terus sama orang tua. Kayak Uli nih, masak sama Bang Benny gitu. Itu kan ada koneksinya, ada aktivitas bersamanya gitu. Terus sesekali anak diperbolehkan untuk menjadi leader, memimpin. Kita orang tuanya yang oke ngikutin gitu, tapi tetap ngejagain anak, terus mendengarkan anak. Kita tuh masih bisa jadi tempat curhatnya anak, dan kita mau merangkul anak terus kan. Nah itu bisa meminimalisir anak mau kabur dari rumah. Juga banyak yang nanya orang tuanya itu kan toxic parent katanya. Arti toxic parent itu apa sih? Oke, ini menarik ya. Kenapa sih bisa sampai ada istilah seperti itu? Karena ngerasa nggak betah kan, kayak kok orang tuanya nggak ngerti anaknya banget sih. Kok orang tuanya terlalu demanding, selalu mengancam atau selalu mencari keributan di rumah, nggak mendengarkan aspirasi anak gitu. Padahal itu sebenarnya juga nggak tepat gitu. Istilahnya kan di rumah ada situasi yang tidak kondusif atau tidak harmonis. Tapi bukan berarti beracun gitu kan. Kalau aku mau nanya sama Kak Benny. Kalau pola asuh dari keluarga Kak Benny, ini tuh bagaimana tanggapannya? Karena kan kalian kan beda budaya nih. Satu Indonesia, satu Ukraina. Itu bagaimana tuh polanya? Now is about us, how we raise Uli in our culture, in your culture and the way of my culture. Democrat, Oh ya. a little bit less Democrat. We try to allow more in order to give her more freedom. But then he is more strict, as in what I know now, Batak culture is a lot more strict in raising children, especially girls. The basics like kindness, care, love, empathy, this is the same. Tante, kenapa ada orang jahat dan orang baik? Kenapa harus semuanya jadi orang baik dan orang jahat? Dari tante yang jawab. Ini pertanyaannya Uli menarik banget ya. Maksudnya anak usia 7 tahun dia udah mempertanyakan antara kenapa harus ada orang jahat dan orang baik. Sebenarnya gini, ada kan pepatah yang bilang anak tuh terlahir semuanya seperti kertas putih gitu kan. Padahal anak terlahir itu seperti pelangi gitu. Dimana udah ada warna-warnanya sendiri bawaannya dia. Masya Allah. Gitu. Jadi bawaannya dari mana? Dari pengaruh pada saat ibunya hamil, ibunya mengalami apa saja, kemudian makanan yang dikonsumsi oleh ibunya, perasaan-perasaan emosi yang dirasakan ibunya juga. Lalu pada saat anaknya ini tumbuh dan berkembang di 5 tahun pertama, itu sangat menentukan juga perkembangan lingkungannya dia kayak gimana. Kalau anak-anak yang ada di lingkungan, mohon maaf nih ya, bad influence, dia akan jadi jahat kan. Benar. Karena itu adalah survival life-nya dia. Kalau misalnya gini, let's say nih ya, anaknya tumbuh di lingkungan maling semua. Dia jadi ngelihat contohnya adalah jadi maling kan. Tapi kalau anak di lingkungan yang baik, yang rajin ibadahnya, pasti juga jadi terbawa rajin ibadahnya. Dan nggak perlu dari cara kita bicara, kamu harus gini. Dia lihat dari situasi aja. Lihat dari contoh. Oke.
Kamu ikutin orang yang perilakunya baik aja. Yang jahat jangan diikutin, oke? Baik. Terus? Terus? Yes. Aku keluar. Wow, thank you. Oke, Ibu Pintar, terima kasih Kak Samantha. Ini mana tadi? Udah dibawa lari sama Uli mana? Nggak tahu juga. Aduh. Ke mobil aku. Oh iya ampun, so sweet banget. Ya udah, terima kasih Ibu Pintar, tetap di Ibu Pintar.